kawan-kawan, abang-abang, Bapak hadir, Mas Aceh ya? Teman-teman yang sudah hadir dalam forum diskusi pemikiran ini, pertama sekali perlu saya sampaikan bahwa tema ini sebenarnya tema berat untuk kita diskusikan, karena dalam hal terorisme itu saya tidak membahas profil ulama tiro, saya tidak membahas profil Tengku Hasan Tiro, kemudian tidak membahas juga sepak terjang dan lain sebagainya. Begitu juga saya tidak membahas soal perdamaian, pengkhianatan, pengorbanan dan lain sebagainya. Jadi memang ini lebih kepada kajian pemikiran, dalam artian di mana letak pemikiran Islam Tengku Hasan Tiro dalam formulasi gerakan, dalam pandangan dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, kajian ini pure kajian pemikiran, jadi tidak ada unsur membangkitkan perlawanan, pekan perang lawan ini. Jadi tidak bersinggungan dengan hal-hal seperti itu. Artinya ini memang murni kajian-kajian akademik, kajian pemikiran yang tidak bersinggungan dengan keutuhan NKRI, keutuhan Aceh dan sebagainya. Ini nggak ada usaha. Nah, jadi ini murni kajian pemikiran, di mana dalam hal ini posisi Tengku Hasan Tiro sebagai seorang filsuf, ideolog yang menurut beberapa teori memang dia masuk sebagai salah seorang ideolog kalau dilihat secara teori ideologis. Jadi pembahasannya ini murni pembahasan pemikiran. Nah, mungkin nanti ada kawan-kawan pertanyaan-pertanyaan terkait pengkhianatan misalnya MOU Helsinki, hubungan dengan tokoh-tokoh GAM yang tidak sepenuhnya bisa saya jawab dalam forum ini, itu mungkin mohon dimaklumi. Oke ya. Jadi Islam dalam terorisme, sebenarnya ini definisi terorisme. Jadi terorisme itu pandangan terhadap etik dan spirit dunia keacehan. Jadi bukan semata-mata pikiran Hasan Tiro. Yang kita bahas di sini tidak semata-mata pikiran Hasan Tiro dan juga tidak semata-mata pemikiran ulama Tiro, tetapi lebih kepada etik dan spirit tentang dunia keacehan. Nah, pandangan tersebut berlandaskan epistema keilmuan yang menjadi kerangka pemikiran dari para ulama dan pejuang Aceh. Dulu pejuang Aceh masa lalu dan kontemporer. Nah, puncaknya itu dikristalisasikan, diformulasikan dengan proses penalaran, ijtihad, dipilah-pilah. Artinya satu teori yang kemudian dipisahkan berdasarkan konsep oleh Tengku Hasan Muhammad Tiro yang kemudian berwujud menjadi gagasan dan pemikiran, menjadi satu konsep yang utuh, konsep pemikiran yang utuh yang di dalamnya itu mengandung visi yang komprehensif, artinya yang up to date, ide-idenya itu up to date, bisa digunakan. Bahkan dari saat dia mulai terjun dalam dunia pergerakan, ya katakanlah dari Islam dari tahun 58 sampai sekarang itu masih up to date. Salah satu contohnya itu pemikiran dia terhadap demokrasi. Mungkin teman-teman pernah baca buku Demokrasi untuk Indonesia. Itu pemikiran dia itu masih didiskusikan sampai sekarang. Hanya saja karena Tengku Hasan Tiro dianggap sebagai tokoh pemberontak, jadi narasi dia dibuang terhadap bagaimana konsep sebuah negara demokrasi ideal. Katakanlah Indonesia saat ini. Konsep hubungan antara minoritas dan mayoritas, konsep hubungan antara pusat dan daerah, konsep hubungan antara bangsa dan rakyat, itu dibahas tuntas oleh Tengku Hasan Tiro dalam buku Demokrasi untuk Indonesia. Dan buku itu buah pemikiran dia yang masih up to date untuk dibahas sampai saat ini. Dan bahkan perdebatan di tingkat nasional itu ya perdebatan soal itu.
soal bagaimana konsep demokrasi seharusnya, soal apakah Indonesia harus federal atau tidak. Ini konsep yang sudah digagas oleh Tunku Hasan tahun 1958. Itu makna daripada, salah satu contoh makna daripada visi komprehensif dan dinamis, serta bertujuan mengajukan perubahan dengan mekanisme pemikiran yang normatif. Jadi dia mengajukan perubahan berdasarkan landasan pemikiran yang itu sesuai dengan metodologi ilmuwan. Nah, jadi tidak ada unsur propaganda selama saya melakukan kajian terhadap pemikiran Hasantiro, tidak ada unsur propaganda di dalamnya. Walaupun dia mampu memformulasikan setiap instrumen pikiran menjadi nilai propaganda secara komunikasi politik. Ya, itu definisi terorisme. Paham? Yang berat sih. Karena menurut pengalaman, waktu lebih kuliah umum di FISIP tema yang sama, lo justru harus atret dong, harus atret ke profil Hasantiro, harus atret ke kehidupan Hasantiro, karya-karya Hasantiro. Makanya waktu aksi mengajukan tema ini, saya anggap teman-teman, kawan-kawan peserta ini udah selesai yang profil. Nah, jadi yang kita bahas ini otak aja, udahnya ada Pak. Nyala tadi. Jadi memang kira-kira misalnya pun bekas aju, tadre. Oke ya. Ini setidaknya begini definisi terorisme yang saya tulis dalam buku terorisme yang sedang dalam proses cetak. Nah, jadi insyaallah 4 atau 3 jilid buku itu yang kita bahas bukan profil tapi kerangka pemikiran. Nah, jadi bagaimana ada nanti di depan bahasan atau cakupan pembahasan terorisme itu. Nah ini bahasanya ini seperti ini. Yang pertama terkait tauhid atau teologi pembebasan. Kemudian eksistensialisme, konsep draw. Karena sering kelihatan draw harus daturi draw, soro dan lain. Nah dalam kajian filsafat ini eksistensialis. Disinilah dia, apakah dia selaras dengan Nietzsche, Friedrich Nietzsche, William Nietzsche kan, yang sering disajikan bersamaan. Bahkan ada tuduhan Hasantiro itu imam eksistensialisnya itu Nietzsche. Nah di sini saya tabrakkan. Nah dalam hal ini kita nggak bahas ini sebenarnya, tapi ini penjelasan dari eksistensialisme atau konsep keakuan. K ya, konsep K ya, konsep Lun dua. Nah, jadi dalam konsep Hasantiro itu ini pemikiran eksistensialis. Pakriban kita Aceh dan Yendro. Kan ada pertanyaan Hasantiro dalam buku Aceh di Mata Dunia. Itu pertanyaan eksistensialis. Yang kemudian dia masukkan konsep nasionalisme, dia masukkan konsep superioritas dan lain sebagainya, sehingga menjadi harga diri orang Aceh, menjadi identitas orang Aceh, menjadi satu kebanggaan bagi orang Aceh. Ini konsep eksistensialis yang kita bahas dalam terorisme. Ini salah satu cakupannya. Bahkan mungkin ada nilai misalnya seperti kan sering kita omongin lungguan ya. Oh gerak rumah lungguan kan itu. Jadi lungguan itu maknanya ya lungguan, kelun hamba bukan lun budak, bukan saya hamba atau saya budak kan lungguan. Jadi lungguan itu adalah konsep kita sesama manusia itu sama tanpa kelas, sederajat ya. Tidak ada konsep penghambaan. Nah, ini akan kita bahas nanti. Tidak ada konsep penghambaan. Tidak ada konsep bos anak buah misalnya. Jadi konsepnya eksistensialisme dalam Hasantiro itu sama. Draw, lundua. Ada lima tak tengok luar dan mak yang luar. Saya begitu. Itu secara bahasa mungkin ya, tapi secara sikap tergambar dari cara pakai rencong aja. Orang Aceh memakai rencong itu di depan. Kan sering kan pakai udah aja ya. Lupa dulu rencong. Itu eksistensialis. Menunjukkan keakuan. Oke, kayak narjo. Padahal misalnya seperti filsafat orang Jawa bisa juga di belakang misalnya kan, di
ditutup dan lain sebagainya. Secara nilai dia punya fungsi. Nah, dalam masyarakat Aceh ini dijelaskan oleh Hasan Tironyo yang lumga atas syarah Hasan Tironyo kan ada lu. Ini ada lu lumga kan. Bukan pemikiran lu kemudian lu analisa Hasan Tironyo tidak. Ini apa yang dijabarkan oleh Hasan Tironyo dari bukunya, dari pidato, surat dan lain sebagainya. Jadi cara pakai encung urul Aceh itu menunjukkan eksistensi manusia Aceh. Nah, satu-satunya orang Aceh melepaskan encongnya itu saat sholat. Artinya saat dia berhadapan dengan Tuhannya, dia melepaskan keakuannya, yang hanya sujud. Dia nggak bisa sujud, bertabrakan sama lututnya, pengempal, empok. Jadi istilahnya begitu. Jadi keakuan itu, eksistensialisme orang Aceh itu tergambar dari cara orang Aceh memakai senjata encong. Nah, makanya ada hadim aja orang Aceh dibaca menangka, jadi berjelas juga kan, mian depe yang budu be di mana kita, apa yang ada depe, bobok keren gitu, nah. Oke, paham ya? Paham? Ayo mas cakap kan? Kemudiannya ya dia apa? Artinya dibaca mungkin sensor. Nah, yang kedua bahasan terorisme itu manusia Aceh. Bagaimana seharusnya menjadi orang Aceh? Ini bahasan kedua dalam cakupan terorisme. Ini untuk sering pegang bangsa lebih di Lumbuya. Bagaimana kelebihnya? Itu kelebih pandai, itu kelebih pandai kan? Karena selama ini nilai itu dikembangkan dan lebih pandai. Karena kenapa? Kita kehilangan standar menjadi seorang manusia Aceh. Standar manusia Aceh itu Islam. Dan Aceh saat ini kehilangan standar itu pemikiran saja. Yang kedua nasionalisme. Nasionalisme ini juga masuk dalam teologi nanti. Nasionalisme menjadi bahasan dalam terorisme itu ya konsepnya ini auswabiyah, chauvinisme atau rasis. Di sini sering dipropagandakan Hasan Tironyo itu seorang rasis, chauvinisme, bahasa kerennya etnonasionalisme. Dia membangkitkan fanatisme kesukuan. Padahal dalam kajian saya tidak menemukan itu. Teori nasionalisme yang dia tawarkan, yang Hasan Tironyo tawarkan itu selaras dengan teori ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah. Itu ada di pembahasan itu. Selanjutnya, freedom, kemerdekaan. Bagaimana konsep kemerdekaan dalam kerangka pikiran Hasan Tironyo? Apakah seperti lagi merdeka dan Indonesia atau tidak? Ini juga masuk dalam kerangkanya. Kemudian humanity, kemanusiaan. Kemudian ada tironomi. Tironomi ini konsep ekonominya Hasan Tironyo. Dia memiliki beberapa konsep terkait hubungan antara ekonomi, kesejahteraan dan kemerdekaan. Sepintas lalu itu ditulis dalam bab terakhir buku Aceh Mata Dunia. Yang kedua, filsafat sejarah. Bagaimana Hasan Tironyo memandang sejarah Aceh? Ini ada dalam beberapa pertemuan terkait terorisme saya sering menggambarkan Hasan Tironyo tidak pernah menulis sejarah Aceh yang sifatnya disputed history, sejarah yang bisa dipertengkarkan. Tidak pernah Hasan Tironyo dalam bukunya, misalnya dalam pidato dan lain sebagainya menulis sejarah Pedir, Lamuri, Samudra Pasai, Perlak, Limu, Isak, Merhum, Benua dan lain sebagainya. Hasan Tironyo nggak pernah bahas itu dalam buku sejarah. Karena kenapa? Bagi Hasan Tironyo, sejarah yang disputed history itu dianggap tidak memiliki bukti yang kuat sebagai alat untuk membentuk nasionalisme. Makanya, maaf cakap, saya pernah menulis di status menarik Aceh dalam panggung kesukuan ini salah. Karena kenapa? Konsepnya ini sudah selesai. Pertarungan katakanlah misalnya atau perseteruan antara Gayo Aceh ini salah secara konsep. Karena kenapa? Kita sudah selesai dengan narasi ini, sudah selesai dengan diksi ini. Jadi nggak perlu kita perdebatkan ke Aceh orang Gayo. Saya sama berapa saya jadinya orang Aceh macam Gayo. Awak tahu ni, berlak, awak berlak, minta bendera berlak, minta tempel berlak, minta ayat berlak. Artinya dia tidak cukup bukti untuk dikatakan sebagai sebuah representasi. Ya, mungkin kan? Hanya bukan orang awak berlak, istilahnya benar. Hanya bukan, mereka awak berlak ke bukti sejarah. Ada nggak bukti korespondensi berlak dengan negara-negara lain misalnya? Ada nggak bukti berlak punya bendera? Kemudian punya kerajaan-kerajaan jajahan misalnya, bendera-bendera kecilnya misalnya. Kan ini masih dipertengkarkan. Sejarawan A bilang, oh ada, sejarawan B bilang, enggak ada. Bahkan B sekarang pernah diragukan jadi kerajaan Islam. Contoh misalnya. Nah,
Jadi dalam kerangka pikir Hasan Tiro ini dispaited, dipertengkarkan. Jadi dia nggak bahas soal ini, nggak bahas Samudra Pasai, nggak bahas Lingu, nggak bahas Ishak Gayo dan lain sebagainya. Yang dia bawa cuma satu narasi, Aceh. Aceh yang di dalamnya punya musuh Belanda, yang di dalamnya punya bukti korespondensi, yang di dalamnya punya stempel, punya rakyat, punya bendera, punya kerajaan dan bukti-bukti lain, sehingga secara hukum dia diakui sebagai sebuah negara. Dan dia membahas ini dalam filsafat sejarah. Nah, itu makna kerangka filsafat sejarah dalam pikiran Hasan Tiro. Ini yang memang kita bahas, bukan? Yang kedua, falsafah demokrasi. Seperti saya katakan tadi, bagaimana Hasan Tiro melihat demokrasi itu? Apakah demokrasi sesuai dengan Islam atau tidak? Nah, itu dibahas dalam buku Demokrasi untuk Indonesia. Karena kita berbeda ini sudah mutlak. Karena memang hukumnya kita berbeda. Kita diciptakan berbangsa dan bersuku, nggak mungkin sama. Kecuali dicetak dan cetakan kue, kan gitu. Cetakan kue dia sama kan? Kita memang dicetak dari diciptakan bersuku, berbangsa yang ta'aruf untuk saling mengenal. Ini konsep demokrasi secara hukum negara dan secara nilai ini nasionalisme namanya. Nggak mungkin saya harus jadi orang Indonesia kemudian membuang Aceh saya. Bisa saya lahir sebagai orang Aceh walaupun akhirnya berbangsa sebagai Indonesia misalnya. Nggak mungkin orang Jawa membuang Indonesia harus jadi orang Jawa, harus jadi Indonesia dengan membuang Jawa misalnya. Ini nggak bisa. Nggak mungkin orang Minang juga seperti itu. Kita memang diciptakan berbeda. Minang, Batak, Jawa, gitu. Aceh juga seperti itu. Kita diciptakan Gayo misalnya, Pasai dan lain sebagainya. Ini memang berbeda. Tetapi secara kesatuan hukum, secara kesatuan negara, kita sama. Makanya lu sering mengkritik, saya pernah sering mengkritik misalnya narasi Bhinneka Tunggal Ika yang sering dibuat itu berbeda tapi satu jua. Kenapa nggak diseragamkan aja pakai bahasa Indonesia gitu? Berbeda-beda tapi satu. Saya nggak ngerti Bhinneka Tunggal Ika bahasa apa gitu kan. Secara saya orang Indonesia kan gitu. Yang jawab apa aja itu bahasa aku kan. Itu Budi Handayani itu kan dia orang uang buat hidup. Artinya kalau kita memang berbangsa sebagai bangsa Indonesia, berbahasa dan bahasa Indonesia, ya sudah diikrarkan 28 Oktober 1928 ini bangsa Indonesia. Ya. Jangan Budi Handayani lagi logo depak lah, lagi seperti moto depak, ikhlas beramal, lebih copeng nanti gitu kan. Artinya kita paham, orang Papua paham, Minang paham, Jawa paham, Pasundan paham dan sebagainya paham. Itu filsafat demokrasi. Nah, yang kedua adalah negara ideal. Apa yang terakhir selanjutnya negara ideal? Bagaimana konsep sebuah negara itu disebut sebagai negara ideal? Sempurna. Selanjutnya kepemimpinan. Konsep kepemimpinan. Nah, dalam pikiran dalam pemikiran terorisme, seorang pemimpin itu harus mampu menjadi imam sholat. Dalam pikiran Hasan Tiro. Jadi harus mampu menjadi imam sholat. Tidak ada pemimpin di Aceh yang tidak bisa menjadi imam sholat. Nah, yang hanya dari umum yang bukan pemimpin. Boleh hanya itu gitu. Jadi mau kita. Oke ya. Paham ya? Ini bahasa terorisme secara umum. Jadi saya ada itu 5, 6, 7, 8 itu bahasa. Ikuti belakang. Masuk tauhid pembebasan. Nah, genealoginya terorisme itu lahir secara pemikiran, dia lahir dari pan-islamisme 19. Memang panjang saya bahas pan-islamisme ya yang dikuatkan oleh Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Rashid Ridha dan lain sebagainya. Kemudian personal ada Said Qutb, ada Abdul A'la Al-Maududi, ada Hasan Al-Banna. Ini narasi yang di abad 19 itu memegang kekuasaan ideologi dunia. Baru kemudian dihantam oleh demokrasi, dihantam oleh nasionalisme barat. Jadi terorisme itu lahir dari pan-islamisme. Ini lahir. Tidak lahir dari Aceh, maksudnya lahir dari Acehisme dan itu. Tidak. Dia lahir dari pan-islamisme dan pemikiran-pemikiran Hasan Tiro itu selaras dengan Said Qutb, dengan Hasan Al-Banna, dengan Ali Serati misalnya, dengan kalau filsuf ya, dengan Syekh Muhammad Iqbal. Dia selaras dengan itu? Karena memang kerangka ideologi yang besar saat itu adalah pan-islamisme.
Nah, di sini Hasatiro mengawinkan konsep ukhuwah wataniyah yang beragama, patriotisme, semangat untuk membela tanah air, semangat untuk mencintai tanah air, dengan ukhuwah Islamiyah, nasionalisme, semangat untuk membela agama. Dia mengawinkan ini. Lahirlah konsep nasionalismenya Hasatiro. Jadi bukan Hasatiro gini dia, bukan bukan chauvinisme atau asabiah, kesukuan, tidak, itu nggak ada. Itu diterjemahkan kacau, ada diterjemahkan lewat awalnya kumatang letak yang kacau. Jadi dalam kerangka pemikiran Hasatiro tidak ada anjuran misalnya untuk membunuh orang Jawa, ada. Karena di sini gagasannya dia ideologi pan-islamisme atau terorisme ini dihadapkan dengan ideologi negara, dengan Pancasila saat itu. Jadi yang dia tabrak itu yaitu dia mengkritik bangunan ideologi Pancasila. Bagi Hasatiro Pancasila itu bukan ideologi, bukan filsafat, karena seharusnya secara teori sebuah filsafat dalam masyarakat itu harus berdasarkan dari masyarakatnya. Kita semua Islam, kenapa ideologi yang bukan Islam? Ini gagasan yang ditawarkan oleh Hasatiro saat itu, sehingga dia melawan ketika gagasan itu tidak diterima. Nah, dalam hal ini Hasatiro tidak bicara personal. Misalnya ada dalam buku-bukunya itu ketika Hasatiro menyebut kafir, ini ada pembahasan ke depan, menyebut kafir, kafir Jawa, ada genggam saja. Yang kafir itu bukan personnya, sistemnya. Ini dalam pandangan Hasatiro. Yang kafir itu sistemnya, bukan personalnya. Jadi tidak ada anjuran bagi Hasatiro untuk membunuh orang-orang tidak bersalah, katakanlah, atau menghabisi orang-orang yang